Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Waktu pembelajaran di pesantren Nurul Ilmi. Semoga di penghujung waktu ini Allah beri semangat yang luar biasa ya. Amin. Kalau yang awal-awalan kemarin mungkin masih males gitu ya. Nah di penghujung ini Allah buka semangat ya, insya Allah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa malam hari ini kita ditakdirkan untuk duduk bersama di sini ya dalam rangka menambah bekal untuk melaut. Jadi antum setelah ini akan melaut, masuk kepada kehidupan yang lebih nyata lagi. Ya sebenarnya ketika antum di sini ya udah nyata ya, tapi belum begitu nyata. Ya karena di sini antum ya seperti apa ya? Ya katak dalam tempurung lah ya, atau seperti penjara. Nah nanti apa yang ada di sini akan diujikan oleh Allah di luar sana ya, keluar dari sini. Bagaimana? Bisakah antum mempraktekkan ilmu yang dapat dari sini secara maksimal dan bahkan kemudian menambah lagi? Maka di sini yang terpenting kita ucapkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tidak terasa ternyata sudah berapa tahun? 6 tahun. 9 tahun ya? 6 tahun ya. Iya, yang dulu ada yang 3 ya. Yang dulu kesini masih apa culun ya. Ya, sekarang sudah menjadi seorang pemuda dan pemudi harapan bangsa, harapan orang tua ya, harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih ya Allah, Engkau telah lalukan kami bersama dalam suka dan duka. Ada sukanya, ada dukanya ya. Banyakan mana suka sama dukanya? Ya masing-masing ya, ada yang banyakan sukanya, ada yang banyakan dukanya. Ya, tapi dengan hamdalah ya, insya Allah yang duka akan dirubah oleh Allah menjadi suka, insya Allah. Semoga salat serta salam tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wassalim ala Muhammadin wa ala alihi. Baik, mengawali materi kita ya, mengenai metode belajar dan menghafal Quran ya, perlu antum mengetahui ya. Jadi metode belajar dan menghafal Quran itu sebenarnya dalam tanda kutip ya sama saja. Mau pakai metode apapun sama saja. Ya banyak ya metode. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah pemahaman kita mengenai pentingnya Al-Quran. Itu yang terpenting ya, jadi kalau kita sudah paham mengenai pentingnya Al-Quran, maka bahkan tanpa metode ya, dalam arti metode yang sudah banyak disampaikan itu akan berhasil tanpa metode ya, apalagi dengan metode.
Jadi yang terpenting itu sebenarnya antum sudah yakin gitu di sini. Nah ini menanamkan keyakinan ini bahwa Al-Quran itu adalah hal yang paling dibutuhkan di antara semua ilmu yang ada. Tadi sananya sama Umi itu ala-ala tanalul il itu diajaran di kelas berapa ya? Di kelas berapa antum dulu? Ala-ala tanalul ilma ila bisittatin saun bi ka majmu ihabi bayani. Kelas berapa tuh? 1. Alhamdulillah ya. Ini saya ingatkan kembali. Karena sebenarnya dari sini ya akan muncul semangat tanpa batas untuk Al-Quran. Jadi ini hendaknya hafalan ini antum pegang nih. Jangan sampai lupa ya. Ini yang akan menjadi kalau dikatakan berhasilnya kita ya dalam menghafal Quran. Pakai metode apapun. Ya, bahkan metode antum yang temukan sendiri. Ini terutama misalnya di sini ya. Ada yang keberapa ini? Yang kelima ya. Wa irsyadi ustadin. Apa maknanya? Bimbingan seorang guru. Ini yang terpenting ini kalau dari yang 6 ini. Karena nanti Al-Quran itu bukan cuman dihafalkan ya, tapi bagaimana Al-Quran itu dipraktekkan sampai kita mendapatkan buah ya. Jadi mungkin saya akan cerita sedikit ini mengenai guru. Jadi kalau antum masih belum semangat ya untuk Quran, coba antum minta sama Allah agar dipertemukan dengan seorang guru ya, yang membuat antum semangat. Itu dulu kuncinya ya, sebagaimana Rasulullah ketika beliau memulai untuk menghafal Quran dan mempelajarinya, Allah kirim seorang guru. Siapa? Malaikat Jibril, yang dengan ya bersama malaikat Jibril itu kemudian Rasulullah ya, mendapatkan pencerahan-pencerahan. Nah kita juga sama, kita harus mencari seorang guru. Guru yang membuat ya, antum kalau bertemu dengannya timbul semangat. Karena Allah telah menakdirkan kita, masing-masing kita ya ditakdirkan oleh Allah dengan gurunya masing-masing. Cuman kalau nggak dicari nggak ketemu. Ya baik itu guru yang masih hidup maupun guru yang sudah wafat, atau bahkan guru itu malaikat itu sendiri. Sebagaimana para nabi ya, yang diajari oleh Allah melalui guru. Ya doanya nggak usah susah-susah ya, pakai bahasa kita aja. Ya Allah, pertemukan saya dengan guruku yang akan membimbingku kepadamu. Nah kemarin antum sudah saya berikan amalan ya, terutama setiap malam Jumat. Ini yang banat ya. Nanti ya kalau di sini belum sempat melaksanakan, ya coba antum mulai susun ya. Apa itu? Amalkan sholat ya, yang ada menyebut itu sholat tahfidzul Quran, sholat untuk menghafal Quran.
Nah, ini dengan amalan ini ya insya Allah ya, antum akan dipertemukan dengan guru yang dimaksud, guru yang akan membimbing antum menuju Allah, dan antum betul-betul akan semangat ya, terutama di dalam belajar ya, dan mengajar Al-Quran. Doanya sudah masih hafal atau sudah hafal atau belum dihafal? Coba baca bareng-bareng doanya. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la ya'nini warzuqni husnan nadri fima yurdika anni. Terus Allahumma badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram wal izzati allati la turam as'aluka ya Allah wa ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani. Yang kedua, antul zima qalbi hubba kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika anni. Terus Allahumma badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram wal izzati allati la turam as'aluka ya Allah wa ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basari wa an tutliqa bihi lisani wa an tufarrija bihi an qalbi wa an tashraha bihi sadri wa an tusghila bihi badani fa innahu la yu'inuni 'ala al-haqqi ghayruk wa la ini ahadun illa anta wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim antunawwira bi kitabika basari. Ini antum ini ketika pandangannya telah dicahayai oleh Allah, antum akan ketemu gurunya, ketemu semangatnya, ketemu buahnya. Ya. Oh, belum ya? Oh, belum. Nanti tak WA di anu ya, di grup ya. Jadi ini antum harus ya Pak, amalan ini ya. Saya terakhir guru terbaru. Wah, guru terbaru. Jadi setelah saya amalkan sekitar 2 bulan ya. 2 bulan 3 bulan bareng sama antum itu. Berapa bulan antum ngamalin? 2 apa 3? 3 ya. Beliau seorang habib yang sudah wafat. Ternyata beliau murid dari gurunya orang tua saya. Murid dari Syekh Muslih Meranggen teman. Jadi beliau 13 tahun mondok ya di Malang,
5 tahun beliau mondok di Aljazair, 5 tahun beliau mondok di Mekah. Ya, setelah itu kemudian beliau berguru dengan Kiai Muslih, gurunya orang tua saya. Nah, beliau dibuka semua hal yang buah ya buah daripada belajar dan mengajar Al-Quran. Nah, apa yang terjadi dari nggak punya apa-apa, maksudnya ilmu ya, nggak punya apa-apa dari ilmu. Bahkan beliau itu umur 14 tahun belum bisa baca Quran. Antum baca Quran umur berapa? Udah bisa? Nah, dari kecil ya. Masuk Nurul Ilmi sudah bisa belum? Sudah bisa baca kan? Nah, ini beliau umur 14 tahun belum bisa baca. Tapi ketika sudah ketemu gurunya, ya beliau cukup singkat ya untuk belajar ya, dan menghafal ya. Sampai kemudian beliau menjadi seorang ulama ya di bidang Al-Quran dan juga agama yang lain ya, ilmu-ilmu agama yang lain maksudnya, nahwu shorof dan sebagainya. Namanya Habib Segaf bin Mahdi. Beliau memiliki 59 perusahaan. Salah satunya tambang batu bara. Beliau nggak sekolah, mondok dari pondok yang satu ke pondok yang lain, nggak sekolah. Tapi ini udah ketemu gurunya, gitu persoalannya itu. Ya. Apalagi antum sekarang di sini sekolah, ya. Ilmu agamanya tidak diragukan lagi, ya. Pakar lah beliau ya. Dan beliau juga berkali-kali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Pengen nggak ketemu Rasulullah? Amalkan itu ya, amalkan itu. Tanah pesantrennya 150 hektar. Tanah pertaniannya 200 hektar. Beliau memiliki 20.000 santri, digratiskan semua. Satu hari masak 7 ton beras. Luar biasa nggak ya? Luar biasa. Nah ini ketika sudah ketemu gurunya. Ya ini saya baru ketemu jadi tak ceritain ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita semua ya, dipertemukan dengan guru kita. Sebab nanti kalau sudah ketemu gurunya nggak bisa nggak semangat. Ya baik itu ya. Kita kemudian lihat lagi dari yang pertama ya, ala-ala ya. Kita lagi bahas ala-ala dulu. Nomor 1 itu dukain ya. Tadi ada berapa? 6 ya. Nomor 1 apa? Dukain. Apa artinya dukain? Cerdas. Lah ternyata sebenarnya cerdas itu ya, cerdas itu nggak harus cerdas. Aneh nggak? Cerdas itu nggak harus cerdas. Antum ngapal Quran cerdas tapi nggak harus cerdas. Ya ini satu metode juga ya, metode ngapal Quran. Sebab ketika antum harus cerdas dan harus cerdas, maka antum yang nggak cerdas udah lemes duluan. Saya susah ngapal Quran, nggak bisa. Ini yang kebanyakan menjadi problem ya di sini. Ketika merasa nggak cerdas, akhirnya lemah di dalam menghafal Quran. Mulai hari ini katakan ya, dukain harus cerdas, tetapi nggak harus cerdas. Biar bingung antum. Cerdas ya. Kenapa nggak harus cerdas?
Nggak harus cerdas dalam arti nggak harus orang itu IQ-nya tinggi. 1 jam bisa menghafal misalnya berapa? 2 lembar, nggak harus. Tapi antum harus cerdas bahwa Al-Quran itu adalah ilmu yang paling kita butuhkan. Nah ini namanya antum harus cerdas. Cerdas dalam arti faham bahwa Al-Quran itu adalah ilmu yang paling kita butuhkan. Ya, ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling kita butuhkan. Cerdasnya di situ. Tapi nggak harus cerdas dalam arti antum tidak harus menjadi orang yang menghafalnya cepat, tidak. Karena ketika kita sudah paham bahwa Al-Quran itu atau ilmu Al-Quran dan Al-Qurannya itu sesuatu yang paling kita butuhkan, maka cerdas dalam arti cepat menghafal sudah enggak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah bagaimana antum hubba kita bika, sehingga kemudian menjadi hifdho kita bika. Jadi kalau antum belum memiliki hubba kita bika, ya, kecintaan terhadap Al-Quran, kitabnya Allah, maka kita sampai mati tidak akan pernah ya bisa menghafal Quran. Nggak bisa menjadi seorang muhafidul Quran, nggak bisa kalau kita belum cinta. Ya, kalaupun hafal, ya cuma hafal kalimatnya saja. Kita tidak akan bisa memelihara anggota tubuh kita dengan Al-Quran. Ya, jadi tadi berawal dari doa tadi, ya, akan dipertemukan dengan guru. Setelah itu kita akan mulai masuk kepada cerdas tapi nggak harus cerdas. Pernah saya ceritakan kepada antum seorang idiot yang berhasil menghafal Al-Quran dengan mutkin. Ya, jadi ngomong aja susah, ya ngomong susah, karena memang idiot, berdiri aja nggak bisa, harus pakai kursi. Tapi ternyata berhasil menghafal Al-Quran dan hafal Al-Qurannya juga mutkin. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah masuknya tadi kecintaan terhadap Al-Quran. Itulah kecerdasan yang dimaksud di sini. Jadi bukan cerdas dalam arti orang yang tadi IQ-nya tinggi, tetapi cerdas di sini adalah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dari mana kita dapat ini? Doa tadi lagi. Kita kembalinya ke doa lagi, doa itu. Maka itu antum harus ya, harus dihafal betul dan harus diamalkan. Kemudian yang kedua, nah ini nih, harsun. Apa? Harsun, harsin. Apa artinya harsun? Harsin. Nah ini yang kayaknya kita ini sangat kurang, Wi. Santri-santri kita. Tamak, serakah terhadap ilmu itu serakah. Nah di sini ya kebanyakan kita ya anak-anak kita ini serakah, tapi serakahnya dalam hal ngantuk. Kalau udah ngantuk udah serakah ngantuknya. Males ya, malesnya juga serakah. Ini sekarang antum di penghujung ya, di penghujung tahun di sini coba keserakahan yang tidak bermanfaat ya antum bersihkan dulu sebelum keluar dari sini. Ya, di mana Rasulullah bersabda dalam hal Quran ya, antum sudah hafal, sudah sering saya sampaikan juga. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Nanti kita akan dapat syafaat.
Jadi serakahkan diri kita untuk Al-Quran. Jadi kalau kita nggak serakah, nggak bakalan berhasil. Walaupun cerdas dalam arti ngapalnya cepat. Tapi kalau dengan Al-Quran nggak serakah, iqra'il Quran fi syahr, minimal kita hatamkan Al-Quran dalam 1 bulan minimal. Jadi yang kedua ya, agar kita berhasil tadi menghafal Quran dalam arti hafalan yang meliputi ya bacaan, ya pemahaman, dan juga pengamalan, maka kita harus punya sifat serakah. Kalau enggak, gagal ya. Terus yang ketiga apa? Wastibarin. Yang kita cuma mengulang saja supaya kita buka lembaran yang lalu agar menjadi yaitu karakter kita. Apa makna istibarin? Meliputi sabar, terus ulet, rajin, ya. Jiddin wajtihadin. Nah itu. Giat sungguh-sungguh. Dan di sini mengandung sabar. Sabar dalam semua segi ya. Saya ngapal ayat ini kok susah banget sih. Sudah saya hafal, hilang lagi. Nah, sabar. Ya, sekali-kali kadang dimarahin supaya mengerti. Ya, saya juga pernah marah ya. Saya marahin antum itu. Tuh pertama kali masuk di kelas 6 itu. Tak marahin. Tapi marahnya marah apa? Saya. Nah, ketika antum dimarahin seorang guru, jangan khawatir. Ya, guru yang benar itu marahnya bukan karena marah ya. Marahnya karena ingin santri-santrinya itu berhasil. Nah itu kalau tadi cerdas tapi boleh enggak cerdas ya. Kalau ini marah tapi sebenarnya enggak marah. Itu di kelas 10 itu saya terangkan juga itu. Tak marahin juga kelas 10 itu. Jadi saya dari rumah bilang sama istri itu, hari ini saya jadwalnya marahin santri. Udah tak setting dari rumah. Marahnya marah settingannya. Ya tapi nyatanya ya setelah kemudian saya sampaikan itu ternyata ada perubahan-perubahan. Termasuk kelas 10 yang bandin itu ya, kelas 10 2. Itu sudah mulai ada perubahan-perubahan. Dulu nggak pernah saya marah itu. Nggak pernah dimarahin kok nggak ada perubahan-perubahan. Sekarang tak marahi coba itu. Tapi marahnya marah sayang gitu ya. Itu ternyata ada manfaatnya marah sayang itu. Dan ini akan menguji antum ya, dengan apa? Termasuk orang yang istibarin apa enggak? Memiliki apa? Karakter istibarin apa enggak? Dan kalau antum miliki itu ya, ketika dimarahi tidak diambil hati tetapi diambil apanya? Hikmahnya, maka antum berarti lulus di sini. Yang ketiga ya. Ya, jadi siapkan apa itu dada yang lebar untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Baik dalam kondisi mungkin ya ketika itu ada marahnya, apalagi ketika menyampaikan dengan apa metode yang sebaliknya dari marah. Baik ya. Terus apalagi yang keempat? Bulghah. Apa itu bulghah? Bekal. Ya. Untuk bekal buat apa? Ya bekal termasuk uang ya. Ya termasuk uang. Gak usah khawatir ya, uang yang antum keluarkan ya untuk belajar Al-Quran, belajar apa ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan ilmu agama, itu akan diganti oleh Allah.
Maka nanti kalau ya antum jadi orang tua ya, itu di nomor satukan. Jajan nomor 2, jangan dibalik ya. Jajan nomor 1, SPP nomor 2. Sekarang dibalik. Bismillah. Ya Allah, saya ingin memposisikan bulgha ini dengan posisi yang benar. Nah, yang masih punya tanggungan-tanggungan ya, bilang sama orang tuanya. Ya, karena ini yang akan menyebabkan ya dimudahkannya kita ya di dalam terutama menghafal Quran. Halangannya akan di apa istilahnya, dinetralisir oleh Allah. Bahkan saya praktekkan ya untuk anak-anak saya itu ketika ngeluh gitu ya, ngeluh, Bi, saya kok ngapal Quran sekarang lupa-lupa mulu. Ya SPP yang wajib sudah saya bayar, maka saya tambahkan infak kepada pesantren itu. Jadi wajibnya sudah kita tutup, kemudian kalau gitu saya mau infak nih biar dikasih kemudahan dalam menghafal Quran terutama. Apa yang terjadi setelah kita infak? Betul itu. Gimana? Ya, anak saya Takin yang kecil ya. Gimana Dik? Alhamdulillah ya. Udah gampang sekarang. Ya, ini bulgha ini ya, hati-hati ya. Jadi bulgha itu bukan semata-mata uang jajan ya. Ya terutama SPP. Nanti sampein ke orang tua. Ya ini mungkin metode menghafal Quran yang seperti ini mungkin jarang disampaikan ya. Loh, apa hubungannya ngapal Quran dengan SPP ya? Ada hubungannya ya. Kata Pak Kiai ada yang 2 tahun ya, belum bayar ya. Nah, kemarin saya coba survei ke salah satu pondok di Tangerang ya, PTWQ. Itu di situ banyak sekali anak-anak yang menghafal Qurannya itu kurang dari setahun selesai. Ternyata di sini ini salah satu kuncinya. Ya. Tapi kalau nggak punya bagaimana? Minta ya sama Allah. Minta sama Allah ya, bulgha ya. Kemudian yang kelima sudah, yang terakhir yang keenam. Wa tuli zamani. Tulis zaman. Memang waktunya harus lama. Rasulullah menghafal Quran berapa tahun? Berapa? Ya kalau kita lihat beliau ya lamanya berdakwah, yaitu lamanya beliau menghafal Quran. Berapa tahun? Antara 22 sampai 23 tahun. Ya jadi memang lama. Ya. Itu Nabi, apalagi kita. Karena yang dimaksud menghafal Quran di sini bukan cuman hafal bacaannya, tetapi juga pemahamannya dan juga pengamalannya. Yang terakhir, nah ini metode yang langsung berkaitan dengan Quran. Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal ya, antum dulu masuk di sini. Jadi pertama tentu yang disebut sebagai siyadah, harus ini ngapal Quran, nggak ada siyadah yo nggak ngapal Quran namanya. Nah kalau antum masih ingat pelajaran ya, di Manaul Qoton itu ya, Ulumul Quran, masih ingat nggak? Berapa batasan kita ngapal Quran supaya gampang masuk dan nggak gampang hilang? Batasannya berapa? Berapa ayat? 5 ayat. Tapi ya kalau kita sudah melihat susunan daripada Quran Bahriyah, Quran pojok, seringkali ya 5 ayat ini enggak stabil nih. Ada yang 1 baris, ada yang 2 baris, ada yang 3 baris, ada yang 4 baris, ada yang 5 baris, bahkan ada yang 1 halaman. Maka supaya enggak bingung ya, kita sinkronkan dengan para sahabat di dalam menghafal Quran, yaitu caranya 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat.
Maka supaya sinkron ya dan stabil dalam menghafal, antum batasi setiap 5 baris. Sudah mulai hari ini. Ketika syahadah antum batasi setiap 5 baris. Jangan lebih. 5 baris. Atau kurang lebih gitu ya. Kadang kan ada ayatnya yang kurang dari 5 baris. Nggak mengapa. Atau ada yang lebih sedikit, nggak sampai 6. Ya, tapi masih kategori 5, 5,5 atau 4,5. Jadi kalau 5 baris berarti satu halaman itu dibagi berapa? Berapa bagian? 3 bagian. Nah, itu cara syahadah ya. Cara syahadah ya, supaya kita mengikuti bagaimana para sahabat itu bisa lebih kuat hafalannya, maka batasi setiap halaman yaitu menjadi 3 bagian. Seperti kita mecah kayu. Ya. Jadi harus dipecah menjadi bagian-bagian dulu. Ya, baru kemudian kayu itu akan bisa dijadikan kayu bakar dan hasilnya akan lebih baik daripada masih gelondongan gede dibakar, nggak nyala-nyala. Gede ya, dibakar nggak nyala-nyala. Coba dipecah, nah, menjadi lebih kecil lagi, dibakar cepat nyalanya. Begitu juga sama. Ketika kita akan ya menghafal Quran lebih cepat, maka hendaknya dibagi. Dan ini kalau kita kembali ke ulumul Quran ya, sudah kita pelajari ya, dibagi menjadi 5, 5, 5. Nah, supaya stabil setiap halaman antum bagi 3 bagian menjadi 5 baris, 5 baris, 5 baris. Jangan pindah ke bagian yang kedua ya, sebelum 5 baris yang pertama ini betul-betul hafal. Caranya nggak usah dihafal. Ini tadi cerdas nggak harus cerdas. Sekarang hafal nggak harus dihafal. Caranya bagaimana? Antum baca terus, baca bolak-balik 5 baris itu. Ya, habis subuh, habis asar, habis zuhur, habis maghrib, bolak-balik, bolak-balik. Dan itu sudah dicontohkan seperti Yasin itu ya. Yasin itu rata-rata dibaca berapa kali di dalam 1 bulan? Rata-rata kebanyakan orang. Ya, minimal 4 kali karena dibaca seminggu sekali. Saya ingat betul itu. Tapi nyatanya ketika kita sudah mulai menghafal, loh kok Yasin gampang sekali dihafal. Oh, ternyata dia dibiasakan dibaca setiap minggu sekali malam Jumat tok. Oh, berarti memang menghafal itu enggak dengan menghafal. Justru kalau menghafal dengan menghafal itu enggak hafal-hafal. Jadi sekarang yang terpenting menghafal dengan dibaca bolak-balik sampai antum terasa setengah hafal itu. Nah, setelah itu ayat terasa setengah hafal, baru di situ dihafal. Tapi sudah nggak berat lagi karena sudah setengah hafal. Tapi kalau antum dari awal belum setengah hafal udah dihafal, itu justru antum nggak hafal-hafal sampai stres, ya. Sampai stres sendiri malah nggak hafal-hafal. Oh, ternyata dengan pengalaman ya membaca Yasin setiap minggu sekali itu ternyata kemudian menghafal surat Yasin lebih mudah. Tapi memang harus niat ya, ketika antum membaca tadi harus niat ini mau saya hafal gitu. Jadi baca bolak-balik tapi niatnya mau dihafal. Innama a'malu ini ya. Kalau antum nggak diniatkan tetap nggak hafal-hafal. Nah, saya mau ngapal Quran, saya ingin hafal ayat ini 5 baris ini, ya saya niatkan akan saya baca bolak-balik sampai hafal gitu ya. Jadi niat mau hafal, tapi dengan cara bukan dihafal tapi dibaca bolak-balik. Begitu seterusnya, ya. Yang bagian kedua juga gitu, bagian ketiga gitu. Kemudian dibaca full 1 halaman bolak-balik sampai setengah hafal. Walaupun tadi udah dihafal, tapi biasanya pas pertama itu suka lupa-lupa lagi. Lantum dibaca lagi bolak-balik binador sampai setengah hafal, kemudian hafalkan full 1 halaman. 1 halaman selesai beres, maka ini akan menjadi contoh, ya, menjadi kerangka untuk menghafal halaman-halaman berikutnya. Ya, jadi yang kedua tentu adalah
murojaah, ya, hafalan sudah lengket tapi nggak di murojaah, hilang. Walaupun itu Al-Fatihah, ya, tapi kenapa Al-Fatihah itu nggak lupa-lupa? Oh, dihafal apa, dibacanya aja satu hari berapa? Minimal 17. Jadi ketika antum, lu saya kok Al-Fatihah nggak pernah lupa ya? Ya pantas dong, diulang-ulang satu hari satu malam minimal 17 kali. Ya. Nah, kemudian metode untuk apa? Murojaah yang paling praktis, yang paling bagus adalah metode kita mengikuti para sahabat. Idealnya ya, yaitu kita jaga hafalan kita paling lama dalam seminggu sekali. Jangan sampai yang sudah antum hafal itu seminggu nggak dibaca. Jadi kalau seminggu sekali kita ketemu misalnya surah Al-Baqarah atau juz 1 gitu ya, berarti dalam satu hari kita harus ngulang berapa juz tuh? Kalau kita udah selesai 30 juz. Berapa juz satu hari? Dibagi aja 30 dibagi 7. 4 kali 7 berapa? 28, masih sisa 2 juz. Berarti minimal ya dalam seminggunya ada yang satu minggu itu satu harinya itu 5 juz, 2 hari, sisanya yang 5 hari itu 4 juz. Ya, yang 5 juz 2 hari. Karena sisa berapa juz tadi? 2 juz. Berarti yang 2 juz ditambahkan 1 juz ke hari Senin, 1 juznya ke hari Selasa. Selain hari itu semuanya 4 juz. Nah, dengan seperti ini insya Allah hafalan yang sudah antum hafal nggak akan pernah lupa. Dalam arti ya lupa, tapi ketika diulang sebentar sudah kena lagi. Nah, selama ini kenapa hafalan yang sudah dihafal itu pada lupa, pada habis nggak tahu kemana? Ya, ketika diminta ayo coba sekali duduk 5 juz, oh berat. Oh, ini kemungkinan besarnya adalah hafalan yang sudah kena ditinggal lebih dari 1 minggu. Ini metode sahabat ya. Jadi mulai hari ini coba juz-juz yang sudah antum pernah hafal jangan pernah ditinggalkan lagi lebih dari 1 minggu. Jadi kalau hafalannya belum sampai 30 juz, ya katakanlah misalnya hafalannya baru 20 juz, berarti dalam 1 minggu ya, dalam 1 hari kita harus membaca berapa juz? 20 dibagi 7 berapa? 3 kali 7? 21. Masih ada sisa 1 hari ya, leha-leha ya 3 juz ya, dan seterusnya. Antum bagi sendiri ya. Oh, hafalan saya sekarang sudah 7 juz. Oh, supaya nggak hilang dalam 1 minggu, nggak boleh hilang, maka 1 hari berapa juz? 1 juz. Begitu seterusnya ya. Dengan seperti ini insya Allah hafalan kita akan lebih baik lagi. Penutup dari penutup ya. Penutup dari penutup, saya pesan ya, amalan malam Jumat sudah mulai antum sungguh-sungguhkan, jangan pernah ditinggal lagi. Dan ketika saya ngomong seperti ini berarti saya melakukan itu. Jadi ketika saya pesan pada antum jangan tinggalkan lagi, maka saya juga jangan tinggalkan lagi ya. Dan sekarang saya buka secara umum di Masjid Abu Bakar, setiap malam Jumat kita sholat tahfidzul Quran, rakaat pertama dengan surat Yasin, rakaat kedua dengan Ad-Dukhan, rakaat ketiga dengan As-Sajdah, rakaat keempat dengan Al-Muluk ya. Dan itu sudah saya umumkan ke masyarakat, dan kemarin sudah ada yang mulai ikut, orang Cilebut pada ikut sholat ya, di situ ikut sholat tahfidzul Quran malam-malam. Kemarin kita ada sahur bersama. Nah, nanti di sini juga ya, kemarin saya amanahkan kepada anak kelas 6 ya. Gimana nih bulan puasa, jalan apa enggak jalan? Enggak jalan. Jalan ya, besok malam Jumat besok ya dimulai lagi ya. Ya, dimulai lagi, jangan pernah ditinggalkan. Nah, kemudian untuk yang banat ya silakan sebelum antum
meninggalkan nurul ilmi paling tidak minimal sekali praktek gitu. Amalan malam Jumat, doanya kalau belum hafal dibaca dulu saja. Ya kan sudah saya tuliskan, maknanya juga sudah saya tuliskan. Ya, dan itu memang permintaan pertama adalah apa tadi? Warhamni, apa tadi? Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Ya Allah sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Ngantuk dalam belajar maksiat bukan? Maksiat. Kita minta dulu sama Allah supaya kita ditolong untuk bisa meninggalkan maksiat. Ya. Guru marah dibalas dengan marah, maksiat nggak? Maksiat. Karena guru marah dengan sayang, antum marah guru dengan marah. Itu maksiat. Guru marah nggak maksiat, kenapa? Karena marahnya marah sayang. Tapi antum marah dengan guru yang marahin, antum maksiat. Betul? Baik ya. Dengan ini yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semua. Ya, menjadi orang yang apa tadi? Bisa menjaga Al-Quran dari bacaannya, pemahamannya dan pengamalannya, sehingga kita merasakan buah daripada Al-Quran dunia dan akhirat insya Allah. Baik ya, demikian mungkin ya, Pak Kiai sudah ada, jadi saya cukupin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadanallahu alaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.